rumah tadi diberkati. Ya, Oh Tuhan, anak cucu diberkati dan pribadinya diberkati dan jemaat diberkati. Terima kasih Bapak, kami akan yang syukur dan kami mendengar firman-Mu. Oh telinga yang mendengar Tuhan, roh mengantuk, roh bosan, roh jenuh kami tolak dalam nama Yesus. urapi kami semua supaya kami dikuatkan, diberkati Amin, dan amin, firman. amin, amin. Dalam nama Tuhan, roh penyusup kami tolak dalam Allah nama kudus Tuhan Yesus, Yesus. dalam Roh nama kadikan Yesus. kami tolak dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Shalom kembali pada semuanya. Kita masuk pada pemberitaan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kita baca firman Tuhan pada 1 Korintus 6 ayat 17. Tolong yang seorang sudah dapatkan boleh baca untuk kita semua. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan. Ya. Nah, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Ada pujian berkata, oh, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Tidak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan di pihak kita. Ya. Jadi ini kearifan yang tertinggi dan terbesar juga, bahwa strategi hidup ini, saudara, memang tadi sesuai bahasan dari sharing bahwa sebagaimana di dalam firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di mana ada kasih persaudaraan yang rukun, ya, ada persatuan kesatuan, ya, disitulah mata Tuhan tertuju dan berkat Tuhan mengalir, ya, sebagaimana minyak urapan di kepala Harun yang turun ke janggut dan leher jubah, demikian juga seperti embun dari gunung Hermon turun ke gunung Sion, ya, seperti air dari hulu ke hilir, ya, mengalir. Begitulah otomatis berkat dan kebaikan dan keindahan terjadi di mana ada kasih persaudaraan dan persatuan dan kesatuan. Nah, saudara, prinsip ini dunia telah mengenal sesuai versinya sendiri. Bila kita bersatu, maka kita jaya. Namun bila kita terpecah belah, kita akan hancur. Dunia pun mengenal. Tapi kearifan yang tertinggi di dalam dunia ini adalah persatuan dengan Tuhan. Amin. Buat apa kita bersatu dengan dunia ini? Dengan kelompok-kelompok yang paling berkuasa di dunia ini. Bahkan ada kelompok-kelompok yang sangat berkuasa saat ini, memiliki sumber daya dan keuangan yang begitu luar biasa. Namun sayang, mereka adalah orang-orang yang boleh dikata tidak mengenal Tuhan atau tidak mau untuk pro dengan Tuhan. Apa yang mereka rencanakan itu keinginan mereka semata-mata. Ya, boleh dikata orang-orang tidak bertuhan. Buat apa bersekutu dengan orang dunia seperti itu? Meskipun kita mendapatkan seisi dunia ini, buat apa kalau kita binasa dan menderita kekal di neraka, kekal selama-lamanya? Saudara, kesaksian neraka itu sudah ribuan mungkin jutaan. Selama sejarah orang Tuhan perlihatkan surga dan neraka. Ya, apalagi sekarang sama informatika, di mana dengan mudah kita bisa mengakses kesaksian orang-orang yang di bawah Tuhan memperlihatkan pada mereka tempat siksa yang disebut Hades sebenarnya. Itu belum neraka sebenarnya. Kalau neraka itu hell, ya, setan iblis akan disiksa di sana. Tapi Hades, di sana alam maut. Di sana orang-orang yang mati yang akan masuk neraka, mereka harus transit di sana. Transit dan mereka disiksa di sana. Kalau orang-orang masuk ke surga, mereka akan transit di Firdaus. Nah, ini sudah banyak hamba Tuhan yang Tuhan bawa, termasuk Tony Daud. Dia bersaksi bahwa dia sudah diperlihatkan bahwa tempat transit untuk ke surga itu memang di Firdaus. Ya, karena itu Tuhan berkata kepada orang
penyamun yang sudah percaya dan bertobat, yang sama-sama disalib dengan Tuhan. Tuhan katakan, karena melihat keyakinan dan kepercayaannya, dia tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Kalau orang ini kasih kesempatan hidup 1 hari saja, dia akan baptis, dia akan ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah lihat, maka Tuhan dengan hak prerogatifnya sebagai yang berkuasa, dia berkata, hari ini juga engkau akan berada di Firdaus. Ya, di kasih dalam Tuhan banyak orang-orang juga yang skeptik dan yang orang-orang Kristen tapi yang masih berkata, oh ada firman di mana tertulis itu. Ya, semua ada di firman itu saja. Tapi yang paling pokok adalah kesaksian roh, di mana Tuhan membawa orang-orang melihat kenyataan yang sesungguhnya, di mana alam sesudah kematian, apa yang akan terjadi di sana. Jadi saudara, strategi atau hikmat atau kearifan yang tertinggi, kalau kebenaran tertinggi adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu sanggup menyelamatkan. Tapi kearifan atau strategi yang terbaik dalam hidup ini, ya, bukanlah bersatu dengan manusia. Tapi yang terbaik adalah apabila kita bersatu dengan Tuhan. Jadi sebagaimana firman tadi katakan, barang siapa menyatukan dirinya dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Saudara, menjadi satu roh itu luar biasa. Ya. Ada pujian berkata, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Benar. Siapa melawan? Ya. Jadi kearifan yang terbesar dan tertinggi, saudara, menyatu dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Meskipun seluruh dunia akan menolak engkau, ya, tapi kalau engkau bersatu dengan Tuhan, itu yang terbaik. Nah, kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai hamba-hamba Bapa Yahweh, ya, kita hamba dalam istilah hubungan kerja. Kita adalah hamba. Tapi hubungan secara pribadi, kitalah anak Tuhan. Ya. Anak-anak Bapa Yahweh bukan cuma sekadar nama, tapi ada kuasa dan otoritas. Saya katakan, sejarah dunia ini bukan hanya Bapa Yahweh yang tentukan. Ya. Benar, Bapa Yahweh yang tentukan. Tapi anak-anak Tuhan juga diberi kuasa dan otoritas untuk menentukan jalan sejarah dunia ini. Kalau kita berkata antikris gagal, dia pasti gagal. Amin. Anak-anak Bapa Yahweh punya kuasa otoritas. Saya kasih contoh. Tuhan mau binasakan Sodom Gomora. Ya. Tuhan kasih hak otoritas juga kepada Abraham. Tawar menawar. Ya. Jadi jangan hamba Tuhan ajari, oh, tidak usah didoakan, iblis itu tidak usah didoakan, tidak usah diperangi. Memang Tuhan sudah membuatkan harus terjadi, antikris itu harus terjadi. Itu tidak benar. Ya. Tuhan menghendaki jiwa-jiwa. Saya tahu Tuhan rindu 7 miliar jiwa diselamatkan. Ya. Seperti Musa, Tuhan bilang, aku akan binasakan, ya, segenap bangsa Israel karena mereka terkukuk dan pemberontak. Tapi apa Musa katakan? Tuhan, Musa bangkit berdiri demi jutaan waktu itu. Apa jiwa bangsa Israel? Dia memberanikan diri, dia bangkit. Tuhan, kalau bangsa lain melihat, oh, Tuhan Israel itu kejam bengis, mengeluarkan, ya, bangsa Israel dari Mesir hanya untuk dibunuh di padang pasir. Bagaimana Tuhan? Nah, padahal Tuhan tahu bagaimana hatinya Musa ini atau Mose adalah yang paling lembut dari semua orang. Dia sudah tahu Musa pasti bangkit, dan dia menerima apa yang Musa, ya, sampaikan kepada dia. Begitu juga Abraham. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, Tuhan bilang, kalau ada 50 orang, aku tidak binasa. Kalau ada 30 orang, ada 20 orang, aku tidak binasa. Berarti di Sodom Gomora memang tidak ada lagi orang benar. Mungkin cuma Lot. Ya, jadi Tuhan kasih juga tawar-menawar. Nah, memang Tuhan sudah gariskan, nubuatkan bahwa ada penguasa antikris. Tapi saya katakan, ini saya bicara untuk dunia, semua orang percaya. Kalau kita anak-anak Tuhan mau bangkit, kita bilang, Tuhan, demi 7 miliar jiwa,
sebagai keturunan Adam selamatkan. Amin. Ya, Tuhan akan berubah. Tuhan yang bisa berubah keputusan. Siapakah yang bisa mengubah keputusan Tuhan? Ya Tuhan sendiri yang bisa mengubah. Tuhan dan anak-anak Tuhan, saudara. Dan saya sudah berdoa program antikris lewat gerakan The New Order yang sedang hendak menguasai dunia ini dengan settingan segala macam termasuk pandemi ini untuk gagal, dan itu pasti gagal. Saya minta semua hamba Tuhan seperti itu. Jangan kita berkata, oh memang iblis kok sudah digariskan, sudah diwahyukan, dia akan berkuasa. Lah, kalau Anda biarkan iblis merajalela sampai keluarga Anda dibinasakan. Iblis itu diperangi, ya, supaya segala niatnya, segala permainan taktik tipu daya itu dilawan. Saya heran, dan sampai sekarang saya heran, tidak ada hamba Tuhan berdoa menggagalkan rencana antikris. Tidak ada hamba Tuhan menolak, menghancurkan pekerjaan dan rencana iblis. Tidak ada, tidak ada. Ya, niat-niat nanti iblis, niat-niat jahat si naga, tidak ada. Apa? Saya heran. Apakah kita luaskan? Iblis itu diperangi. Rencananya, niat jahatnya, konspirasinya, permainannya, taktik tipu dayanya, itu diperangi semua. Saudara tahu, dalam ilmu perang, ya, kebenaran di ilmu perang, pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau Anda hanya membela diri, menangkis, Anda akan kena. Strategi yang terbaik dalam perang, Anda serang dia sampai dia terpojok, dia tidak akan mampu menyerang Anda, tidak akan mampu menyerang keluarga Anda. Saudara, ini pencerahan, ini Tuhan bukakan. Anda boleh uji, pertanyakan sama Tuhan. Ya. Saya heran, tidak ada yang memerangi iblis. Coba, padahal niatnya, rencananya itu kita perangi. Ya. Sekarang di dunia ini, siapa yang berkuasa? Bukan iblis, bukan antikris. Yang berkuasa di dunia ini Bapa Yahweh, yang disembah Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Yesua Hamasiah adalah Yahweh yang menjadi daging. Bapa Yahweh dan anak-anak Bapa Yahweh di dunia ini yang menentukan sejarah dunia ini. Ya. Saudara, jadi seperti itu. Jadi di dunia ini kearifan tertinggi bersatu dengan Tuhan. Ya. Itu yang paling pokok. Kemudian bersatu sesama Tuhan. Kalau Anda bersatu dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, satu jiwa, ya, satu karakter, Anda tidak mungkin akan berkata-kata yang nista, berkata-kata yang buruk, karena karakter Tuhan di dalam diri Anda. Anda jiwai. Tapi kalau Anda cuma duduk di depan telenovela, maka beribu-ribu karakter akan masuk ke dalam diri Anda dan meracuni Anda dan mencuci otak saudara, sehingga Anda akan memiliki karakter-karakter yang berbagai-bagai. Apalagi Anda suka kagum seorang idola, ya, apa, bintang film. Anda kalau begitu kagum dan mengidolakan dia, lama-lama dia punya pola pikir, dia punya karakter, tabiat, itu transfer pada saudara. Dan itu tidak baik. Yang paling terbaik adalah Anda memiliki roh Bapa Yahweh, roh Yeshua Masih, pikiran Yeshua Masih. Tadi dikatakan di dalam, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kenakanlah Tuhan Yeshua Masih sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi Tuhan juga itu senjata. Ya. Anda kenakan karakter Tuhan, perasaan Tuhan. Kalau boleh, ya, Anda luangkan waktu. Paling bagus sebenarnya waktu sabat, waktu-waktu yang sakral. Anda meditasi namanya. Kalau Mazmur itu 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu merenungkan, sebenarnya kata merenungkan itu meditate, meditasi. Dia menghayati, dia mendalami, dia menghayati sebagai suatu kenyataan. Dia memikir-mikirkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Hukum-hukum Tuhan dia berpikir, dia hayati, dia hafal, dia telah, dia resapi.
Ya. Tuhan katakan berbahagialah orang ini kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bagaikan pohon ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada hijau dan selalu berbuah pada musim. Artinya seperti bagaimana kehidupan orang yang berhasil, yang produktif, yang berbuah, yang berhasil, yang berkembang. Saudara, pohon itu melambangkan kehidupan manusia. Amin. Jadi strategi dunia ini kalau saya bukan cuma bicara. Dulu Tuhan bukakan hal ini sudah lama. Waktu saya bertobat sebelum tahun 94 saya sudah sebetulnya mulai ada arah-arah pertobatan. Saya mulai mencari Tuhan. Hati ini rasanya kalau ya dulu saya mengejar ilmu sebenarnya. Saya cari ilmu tertinggi. Belajar macam-macam sampai budaya pegangan-pegangan. Ya. Tapi tidak ada yang memuaskan. Saya cari ilmu tertinggi. Dan Tuhan membukakan kepada saya, Tuhan katakan begini, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya itu kutambahkan kepadamu. Mulai dari situ Tuhan mulai beracara dengan saya. Saya buang semua buku pelajaran, buang. Dan saya hanya Alkitab 1/3. Dan di situ di gudang tempat saya sering meditasi. Itu saya mulai meditasi, saya cari Tuhan. Saya dapat firman itu tidak lama sesudah itu, ya. Jadi dari sejak saya mungkin SMA, kelas 2 atau kelas 3, saya mulai paham bahwa yang terbaik dalam hidup ini kita bersekutu dengan Tuhan. Ayat ini muncul itu, barang siapa menyatukan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. Jadi saya suka semedi. Saya mulai menghayat itu. Saya membayangkan Tuhan. Saya menelaah, saya meresapi Tuhan. Tuhan Yesus Masih. Dan itu menjadi kesukaan saya. Mungkin kalau saya mau saksikan berapa jam, berapa waktu, berapa energi, berapa tenaga, berapa penyerahan, persembahan saya berikan, energi jiwa, energi batin, energi roh, saya serahkan sama Tuhan. Itu mungkin sudah tidak terhitung. Bahkan sampai tahun 2000 saya sekolah teologi di Lamongan. Itu sampai dosen sempat marah. Karena apa? Karena memang 3 bulan pertama saya dingin, tidak tahan. Kemudian ketika saya mulai stabil, saya setiap malam, ya, kira-kira sudah jam 10, saya sudah habis makan dan apa semua, sudah istirahat sedikit 1-2 jam. Saya duduk di hadirat Tuhan. Saya di meditasi. Saya berhubungan dengan kuasa Tuhan. Saya mulai itu kebiasaan itu sampai saya lulus. Ya. Sampai guru-guru katakan, ini orang kenapa dia sampai orang beston pagi, kenapa dia tidak muncul? Pak Marli sidang pagi. Pak Marli, dia bilang, kenapa kamu seringkali tidak beston pagi? Pak Marli, saya itu panggilan saya. Saya harus tinggal di hadirat Tuhan. Saya berhubungan dengan Tuhan. Jadi sampai selesai, sampai target baru saya harus. Jadi saya sampai pagi jam 6 baru selesai, baru saya tidur cuma 1 jam. Jam 7 mandi, siap-siap, jam 8 mulai kuliah. Ya. Setiap hari begitu. Tapi bukan makin lemah, makin kuat. Itu kuasa Tuhan dapat aku. Kalau kita bicara Pak dosen-dosen Bataya, kita lihat orang sering grogi karena itu hikmat Tuhan. Luar biasa, menakutkan, luar biasa hebat. Ya. Saya sendiri sampai heran-heran. Ya. Itu kuasa Tuhan, saya betul-betul bisa rasakan. Nah, kasih Tuhan. Saya bicara ini bukan cuma bicara, tapi saya sudah praktekkan berpuluh-puluh tahun. Ya. Manfaatnya luar biasa. Sekarang saya nggak takut. Kalau iblis, selama saya hidup suci kudus, iblis engkau di bawah telapak kaki. Tidak biasa dia melawan. Saudara, karena apa? Itulah menjadi bagian kita. Orang yang selalu menyatu dengan Tuhan, lama-lama itu wibawa Tuhan dia masuk. Ya. Kuasa Tuhan dia mengalir. Cuma banyak kali memang manusia kita diproses. Nah, kasih Tuhan, kalau mau cari untung, ya, di dunia ini ada emas perak, ada uang. Mungkin berkata, seluruh bank dunia Anda punya uang, silakan.
Tapi yang paling berharga kalau Anda memiliki Tuhan. Amin. 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 Anda memiliki Tuhan sebagai permata hatimu, sebagai yang paling mahal. Saya dulu tidak sadari, tapi Tuhan bawa sama dengan itu Tuhan. Kalau saya keluar sedikit, aduh rasa-rasa mau pulang cepat. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Siang ke malam, sore ke kita tidak. Pokoknya habis kita bikin bersih diri, rasa kudus, makan cukup. Ini kali saudara dia biar dari Tuhan sampai itu kaki kram, badan kram sakit. Itu sakit diacukan saudara. Pernah saya dikerubung nyamuk tuh. Saya tidak sadar. Nyamuk dari kepala. Saya sudah rasa saudara. Rasa sama sekali. Saya pernah kena malaria kerja di waktu kerja di Kota Mubagu. Iya saya sedikit semai begini tidak tahu ini karena di hutan tuh nyamuk besar-besar suku dari kepala sampai kaki. Ya saya sudah ada rasa. Karena itu semakin karena saking sampai kena malaria malah. Tapi ya tetap kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Nah kasihan Tuhan yang paling besar, paling beruntung, saudara, Anda miliki Tuhan sebagai hartamu. Amin. Tuhan katakan begini, kumpulkanlah hartamu di surga, di bumi gengat dan karat merusak. Bahkan bila engkau simpan, Tuhan bilang, pencuri bisa menerobos dan mencurinya. Amin. Biar di bank saudara, bisa tidak? Kalau bank nanti mengalami resesi, ya, atau pernah bank-bank dilikuidasi. Bank juga bukan jaminan. Tapi Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, di mana pencuri tidak dapat menerobos dan gengat karat tidak bisa merusak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau punya deposito di bank, engkau punya simpanan banyak, biasanya ingat aman. Karena ada doi di bank banyak, ya. Mungkin miliar, mungkin triliun. Ada rasa aman. Ya. Berarti hati Anda ada di harta Anda. Tapi kalau hatimu anggap bahwa Tuhanlah kekayaanmu, Tuhanlah permatamu, Tuhanlah harta bendamu, saudara, maka di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Sekarang Tuhan ada di surga tuh, berarti hati saya di surga. Haleluya. Saudara, pasti ada perbedaan. Tuhan bilang, pada akhirnya akan nampak perbedaan. Orang yang beribadah dan orang tidak beribadah. Dan orang yang memegang prinsip yang terbaik dan yang bukan yang terbaik. Mungkin hari ini orang bilang, oh sama kok orang, sama kita semua. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia makan keju, saya juga makan keju. Ya, sama. Tapi nanti lihat hasilnya. Biasanya itu tidak seperti makan cabai langsung pedas, tidak. Tapi pada akhirnya akan terbukti. Amin. Saya telah menganggap Tuhanlah harta saya terbesar. Kalau dulu saya itu kuat semit dari bukan mengarahkan kepada dunia dan kekuatan lain di alam ini, tapi kepada Tuhan. Itu saya keluar sedikit, ingin pulang. Sampai di rantau begitu. Ingin cepat pulang, sudah kerja. Anak yang baru pokoknya siang malam Tuhan itu betul-betul saudara rindu bersekutu dengan hadirat Tuhan, ya. Itu sudah jadi kebiasaan sebenarnya. Memang saya agak berubah ketika nikah, ya saya sibuk urus anak, sibuk sayang istri, ya. Jadi kadang-kadang Habis nikah masih berlaku. Jadi sibuk lah. Langsung dapat, ya, Tuhan kasih banyak anak, luar biasa. Istri yang luar biasa lah, dan energi. Jadi harus sibuk juga. Jadi di situ saya agak berubah, ya, agak berubah. Padahal aslinya saya ini, waduh, kalau
berbicara menyatu dengan Tuhan itu sangat kuat. Sangat itu menjadi kesukaan saya. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan, saya nyatakan ini, dan ini bukan cuma sekedar satu prinsip teori, saudara. Anda bisa buktikan. Ya. Kalau Anda mau menyenangkan suamimu, Anda akan kecewa. Karena biasanya manusia itu sering, mereka tidak, bahkan susu dibalas air tuba. Mengasihi anak juga bisa kecewa, mengasihi suami bisa kecewa, ya. Mengasihi saudara bisa kecewa. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, ya, Anda menyenangkan Tuhan, Anda tidak akan kecewa. Amin. Karena itu utamakan Tuhan. Banyak orang salah prioritas. Dia menyayangi anak lebih dari Tuhan. Waduh, hanya anaknya jadi kurang ajar. Amin. Bahkan dia perintah-perintah dari orang tua. Jadi anak kurang ajar itu. Mengasihi istri juga, istri, aduh, selalu mengasihi lebih dari Tuhan. Aduh, istri lama-lama mengecewakan juga dia. Istri juga mengasihi suami. Karena saking mengasihi suami, Tuhan jadi nomor 2. Nah, dia akan kecewa. Ya? Kecewa karena suami juga pasti mengecewakan dia. Mungkin dia bentak-bentak dia, bisa dia pukul. Karena salah prioritas. Jadi mengasihi Tuhan itu lebih dulu. Amin. Lebih dulu, lebih dari segalanya. Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, Anda akan bawa anak ini mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dulu, lebih dari segala-galanya, Anda pengaruh suami Anda mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi istri, bilang, Papi, jangan terlalu sayang ke kita, sayang Tuhan duluan ya. Kalau papi bilang juga, Papi, jangan terlalu sayang ke papi, sayangi ke Tuhan dulu, baru sayangi ke papi. Itu tuh. Amin. Banyak kekacauan karena skala prioritas. Sebenarnya Tuhan itu harusnya setingginya gini. Ya, kasih manusianya dibawa jauh. Kenapa firman berkata, kasihlah Tuhan Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dengan seluruh eksistensimu. Engkau mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama kita, ya sesama kita berarti istri, anak, suami, saudara, kenalan, itu sesama. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dalam pengertian mengasihi juga diri sendiri wajib. Banyak orang dia ngasih orang, kasih istri, anak, dia pediri, dia tidak urus, so kurus kering, so kurang gizi, akhirnya dia cepat mati karena tidak mengasihi diri sendiri. Padahal seharusnya diri ini juga dirawat, ya, dirawat, dikasihi, disayangi. Ini diri ini, saudara, ini pelajaran, saudara, supaya diri ini tetap prima, tetap fit untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, terbaik bagi keluarga. Mengasihi diri, olahraga. Orang malas olahraga tidak mengasihi diri itu. Kenapa? Olahraga itu sebenarnya terbaik. Dia cuma lari-lari, jalan-jalan, sehat. Kenapa? Olahraga itu, ya, yang paling utama dia aerobik. Dia peredaran oksigen itu. Ini yang saya dapat dari kesehatan. Itu ketika oksigen itu dia beredar dengan cepat di tubuh ini, maka organ-organ tubuh, ginjal, paru-paru, hati, pankreas, semua saraf-saraf itu dia dilewati oleh oksigen, dia jadi kuat, sehingga Anda akan kuat terhadap penyakit, daya tahan Anda, antibodi Anda mantap, ya. Tapi orang biar hari-hari dia vitamin, tapi dia tubuh itu organ-organ mulai lama, mulai tidak produktif, mulai malfunction, tidak berfungsi sebenarnya, dia mulai merosot. Percuma dia ada minum obat, ya, karena ketika ginjal malfunction, ya, dia kelepar-kelepar, tidak bisa maksimal, seluruh sistem Anda terganggu. Jadi mengasihi diri juga, ingat, mesti olahraga. Saya barusan kena prostat, juga gejala ginjal mungkin, ada mungkin batu, tapi puji Tuhan saya sudah sembuh.
itu karena jarang minum air, akibatnya menderita, ya, menderita, dan tidak olahraga dengan baik. Padahal saya biar 1 minggu 2 kali lah, nah, lari-lari stadion, itu sudah bagus. Jangan lagi olahraga berlebihan, nah itu mencelakakan Anda. Olahraga itu yang pas. Jadi kita semua wajib mengasihi diri kita, tubuh kita, karena ini pemberian Tuhan, dijaga, dirawat. Jangan cuma berjalan di 100 meter saja malas. Aduh, nggak boleh. Mesti sebagai tubuh spesial, energi. Itu sama dia nak mengasihi diri sendiri itu. Itu yang nama malas. Bergerak pada energi ya. Jadi, dan saya katakan yang saya dapat dari semua pelajaran tentang kesehatan, dulu saya belajar sampai ilmu muslim. Saya semedi saudara di yoga itu, kepala di bawah, kaki di atas, lurus tak. Dulu otot-otot ini dari muda, dari SD saya sudah pagi-pagi bangun, masih gelap-gelap, saya lompat katak 50 kali, tarik restok ini, 20 kali, pokoknya ada dia alat-alat sederhana tadi. Jadi ada dia otot hidup, bukan otot mati. Otot hidup kalau dia kuat baru muncul. Itu yang otot bagus. Kalau otot mati itu dipakai 10 kali bagi dia seolah lelah. Itu otot mati. Nah, itu kesehatan saya dapatkan. Tidak boleh terlalu lebih, tidak boleh kurang. Ya? Harus pas. Ya? Jadi saudara itu mengasihi diri sendiri, makan bergizi, jangan makan banyak sampah. Ya, contohnya yang mengandung banyak kolesterol. Pokoknya nanti Tuhan kasih hikmat ya. Jadi bagaimana kita mengasihi diri, rawat diri. Jadi kembali kepada kebenaran saudara. Kalau Anda punya permata mahal di dunia ini, ya, paling tiap hari ada aman. Saya punya permata mahal, nilainya triliun. Ini harta saya, warisan saya. Amin. Nah, kalau terempe harta itu Tuhan, sama yang lagu bilang, engkaulah permata hatiku. Dia katakan Tuhan Yesus, Juru Selamat itu sebagai permata hati. Apakah dia cuma sekedar lirik pujian dia keluar dari mulut? Saya tidak tahu ya. Tapi apa yang dinyanyikan itu benar. Kalau engkau menganggap Tuhan sebagai hartamu yang paling berharga, saudara aman. Di dunia dan akhirat aman. Pada dasarnya orang kalau yang ilmu paling hebat saya sudah dapat, saudara. Saya carikan ilmu terhebat tertinggi. Ilmu yang paling tertinggi kalau Anda dikasihi Tuhan, ya. Kalau Anda disayang Tuhan, Tuhan jatuh hati padamu, itulah ilmu tertinggi. Amin. Sama dengan Daud. Saya tahu kenapa Tuhan jatuh hati sama Daud. Karena kesukaannya menyembah Tuhan. Dia pakai kecapi, dia menyembah Tuhan. Kalau dia jaga, dia pakai kawanan domba, dia main kecapi, dia mulai memuji Tuhan. Buktinya dia memuji Tuhan, saudara, dan menyembah Tuhan. Anda lihat itu kitab Mazmur, hampir semuanya itu tulisannya Daud. Ya, dia banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sampai dia memuji Tuhan, dia bilang, biar singa beruang. Dia anggap bukan menakutkan. Dia anggap makanan itu. Saya baca di dalam kisah tentang Daud ini. Bagaimana dia menghadapi, dia berkelahi melawan singa dan beruang. Saudara tahu gerakan singa betapa cepat ya. Dia berkelahi dengan singa dan beruang. Dia pakai tongkat. Dia hantam. Dia cabut itu kumisnya singa, dia hantam. Bayangkan, dia bunuh itu singa. Dia bunuh itu beruang. Kenapa? Kesukaannya itu menyenangkan Tuhan. Ya? Jadi orang kalau dia pandang Tuhan, dia ada raksasa muncul di mukanya dia yang anak kecil ini anak. Kita makan buat orang mana lebih bahasa kan? Anak ujung kuku anak. Kita makan buat. Jadi Goliat dia bilang, saudara tahu kenapa dia bisa membidik Goliat tepat di dahinya? Padahal itu cuma seluruh tubuh Goliat itu ada baju sirah, kepalanya helmet,
Cuma terbuka itu di mata. Saudara, kalau dia grogi sedikit saja dia grogi, ya, takut atau dia gentar, dia tidak bisa membidik tepat. Berarti dia bisa membidik tepat. Betul-betul waktu itu Daud tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kegentaran sama sekali. Ya, kenapa? Dia bisa menyembah Tuhan. Oh, haleluya, Bapa Yahweh dahsyat. Itu dia kesukaan, ya. Hah? Sampai dia Goliat dan besar dia bilang, nah lihat kita pe Tuhan lebih besar, karena makanan hari ini dia bilang, Goliat, kamu hari ini tubuhmu akan jadi makanan burung-burung padam. Itu dia shock sama Goliat. Dia tidak ada takut. Dia hantam dengan alih-alih, sik! Kecepatan peluru itu pas, mati langsung. Nah saudara, ilmu tertinggi di dunia ini kalau Anda disayangi Tuhan. Jadi cari muka loh. Boleh kata secara istilah kasar orang dunia, cari muka sama Tuhan. Puji sembah dia, cium di kaki. Oh iya Tuhan, saya lakukan. Saya siap mati untukmu. Pokoknya menyenangkan hati itu. Lama-lama saudara akan jadi. Nah saudara, rahasianya apa? Kalau Anda disayang Tuhan, siapapun akan menjamah Anda. Tuhan akan mengajar. Amin. Betul. Kalau betul-betul itu. Cuma banyak kali Tuhan luaskan untuk membentuk kita itu diserang, ya. Tuhan bilang maju, perangi dia, lawan. Tuhan berarti kasih latih kita berperang. Secara roh kita berperang melawan iblis, roh jahat, segala orang-orang dengki, segala permainan setan, segala macam-macam. Di dunia ini Tuhan juga mengajar kita berperang. Kalau kita tidak berperang, sudah tahu, hidup ini kalau kita ini umat Tuhan, yang benar-benar umat Tuhan, setiap hari itu perang. Pikiran kita ini adalah medan peperangan. Iblis seringkali main di otak. Dia mengocok Anda, membingungkan Anda, menyesatkan Anda lewat tayangan, lewat perkataan orang, lewat dari jauh saja. Iblis, kalau Anda anak Tuhan, banyak yang awasi saudara, saya katakan. Anda tidak free, Anda tidak bebas. Banyak yang awasi Anda, di mana Anda berada. Banyak yang mengintai Anda, roh jahat. Kalau Anda buka celah, Anda bersinah, Anda melakukan hal yang najis, mereka catat. Wah, gitu. Dan kalau Anda melakukan kesalahan, dosa itu adalah tempat sah untuk si jahat berpijak. Ya. Jadi saudara, jangan pikir dunia ini kita ini aman. Kita ini perang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh jahat, setan iblis, roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Dalam pengertian pemerintah-pemerintah yang dikuasai iblis. Bukan pemerintah pada umumnya. Pemerintah pada umumnya ya bagus. Kalau orang berbuat kriminal dihukum, itu pemerintah yang bagus. Tapi ada termasuk dalam istilah memegang kekuasaan, tetapi mereka adalah yang istilahnya zolim, jahat. Nah, itu yang memutarbalikan putih jadi hitam, orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Nah, ini termasuk mereka adalah musuh-musuh. Musuh kita bukan berperang melawan darah dan daging, kita berperang melawan roh jahat, kekuasaan iblis. Itu sampai musuh tidak kelihatan, ya. Iblis itu tidak kelihatan, tapi dialah yang paling membahayakan Anda. Orang ini disempatannya. Bagaimana bukti kan? Dan Bapak, musuh kita iblis tidak kelihatan, tapi duanya ada, dampaknya ada, kerusakan di pelayaran, kerusakan, kehancuran, pertentangan, cekcok, perselisihan, itu pekerjaan iblis. Ada, ya. Jadi dibuktikan ada akibat. Nah, kasih dalam Tuhan, hati-hati. Yang justru yang kelihatan itu tidak membahayakan banyak kali. Yang paling berbahaya itu yang tidak kelihatan. Dia kocok saudara punya pikiran, Anda tiba-tiba jatuh bersinah misalnya. Kocok dia mainkan di dalam pikiran, Anda tiba-tiba berbuat jahat. Anda melanggar hukum, Anda kena sanksi. Ya. Jadi saudara, jadi kembali saudara, saya katakan ini bukan
saya benar-benar merasakan manfaat. Ya. Yang terbaik itu ya mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kalau boleh ada waktu, ya. Di dunia ini manusia harus ada waktu dia bersama keluarga, ada waktu dia bersama masyarakat, ada waktu dia bersama jemaat, tapi ada waktu dia juga menyendiri dengan Tuhan. Saya belajar kalau orang-orang Amerika atau Eropa itu mereka menghargai itu namanya privacy, ya. Jadi anak-anak mereka tidak ganggu kalau anak-anak mereka lagi menyendiri di kamar, itu privasi mereka, tidak diganggu. Begitu juga suami istri, kalau suami lagi privasi dengan Tuhan, jangan istri ganggu, karena memang manusia begitu. Di dalam hidup ini ada satu ruang yang hanya dia dengan Tuhan yang bisa tahu, yang bisa apa. Kalau dia dengan orang terganggu, nggak bisa. Ya, jadi biarpun suami istri, mesti ada waktu dia ke istri juga. Jangan kasih kerja terus sama dia. Mesti ada waktu dia relax, kemudian dia dia bersekutu dengan Tuhan dengan sendiri. Dia mulai mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Tuhan, kasihan. Bagaimana tuh keluarga ini belum ada rumah Tuhan. Nah, itu dia kalau kesal dengan Tuhan sendiri itu. Tuhan mendengar itu. Waktu menyendiri dengan Tuhan itu harus ada setiap pribadi. Ya, kalau Anda waktu itu satu hari 24 jam, kalau boleh 1 jam itu memang benar-benar. Kalau boleh 2 jam. Atau ada waktu, kalau saya kadang-kadang kurang dapat malam, istri sudah tidur. Pikirannya Tuhan lain kali ada buka-buka ini dia perkembangan dunia. Karena itu Tuhan dipercayakan, saya harus perhatikan dunia ini dan doakan. Ya. Ini si jahat itu harus menguasai ini Amerika ini, doakan. Nah, saya lihat ada perubahan hari ini bahwa doa orang-orang percaya tetap Tuhan dengar, ya. Yang berkuasa di dunia ini bukan iblis, bukan juga antikris. Yang berkuasa di dunia ini adalah anak-anak Bapa Yahweh. Amin. Ya. Barang siapa percayanya dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. 1 Yohanes 1 ayat 12. Coba baca itu dia. Ya, ayat terakhir itu langsung tutup. Ya. Jadi saudara jangan berpikir, oh, ini dunia kok so garis Tuhan, sudah dinubuatkan, sudah diwahyukan, dan biar jom, kalau antikris berkuasa, oh biarkan. Ini bodoh. Nanti kalau dia basmi, Anda punya keluarga dan Anda, jadi apa? Saudara, Anda wajib perangi, Anda berkumpul dengan Tuhan. Tuhan bisa merubah kalau alasannya benar. Kalau Anda minta 7 miliar jiwa, Tuhan mau kasih. Bisa saja kekuasaan antikris dibatal, dan Tuhan akan datang, tidak masalah, ya? Tidak masalah. Anak-anak Bapa Yahweh itu ada kuasa otoritas, bukan cuma sekedar nama. Coba baca 1 ayat 12. Firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, Nah, supaya menjadi anak-anak Elohim, ya. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di semua orang percaya menerimanya, percaya dia sebagai Mesias Juru Selamat dan memberi dirinya untuk diselamatkan lewat baptisan, diberinya kuasa. Kuasa itu bukan cuma untuk nama, ya. Kuasa itu benar-benar adalah mendatangkan dampak. Karena itu Tuhan katakan Matius 16 ayat 19, ya. Kepada kita diberi kuasa, kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat sampai di sorga. Amin. Begitu saudara. Jadi bukan cuma sekedar kuasa, cuma perkataan. Anak-anak Bapa Yahweh di dunia ini menentukan sejarah dunia ini, ya. Menentukan kalau orang mau apapun terjadi, itu akan terjadi, ya. Nah, kasih dalam Tuhan, itulah kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih semua yang siapapun yang akan mendengar. Engkau jamah lawati, kuasa Roh Kudus tidak terikat dengan dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Semua umat Tuhan yang ada diberkati, diberi roh iman yang teguh, bahkan diberi kekuatan kemampuan untuk selalu memposisikan diri sebagai duta Tuhan,
selalu mengenakan Tuhan sebagai selengkap senjata terang. Sehingga kami tidak hidup menurut kekuatan kami sendiri, tetapi kami hidup menurut kuasa dan otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman-Mu lebih dari permata dan perak, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua untuk menjadi pelaku firman, sebagaimana yang telah Engkau nyatakan. Biarlah itu yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami selalu hidup menyatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, menjadi satu jiwa, menjadi satu kesucian, kekudusan, kebenaran, menjadi satu kegerakan, satu kepentingan, menjadi satu keprihatinan dengan Tuhan di dalam hidup ini, agar supaya kami boleh mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami demi nama Yesus Mesias, yang sakit sembuh, yang menjadi kuat, susah dihiburkan, miskin Tuhan buka jalan, berkat tercurah. Apapun masalah, nama Yahweh akan menjadi pertolongan dan mujizat. Di dalam nama Yahweh, kuasa lawatan Bapa Yahweh terjadi kepada semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.